Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dita Natasha. Saya Eva Carolina. Di sini kami ingin membahas mengenai rule of law. Ada beberapa bagian yang akan kami bahas mengenai rule of law. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, prinsip-prinsip. Yang keempat, ciri-ciri. Dan yang kelima, ada contoh. Rule of law berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata. Yang pertama, rule yang artinya aturan, dan law yang artinya hukum. Adapun beberapa pengertian rule of law menurut para ahli. Yang pertama yaitu Friedman. Friedman menyatakan bahwa rule of law merupakan doktrin dengan semangat serta idealisme keadilan yang tinggi. Kemudian menurut Sunarjati Hartono. Sunarjati Hartono berpendapat bahwa sukar untuk bisa memberikan definisi rule of law, tetapi intinya masih sama bahwa rule of law wajib menjamin apa yang didapat oleh masyarakat maupun bangsa yang berkaitan dianggap sebagai keadilan, terutama dalam keadilan sosial. Kemudian ada Satjipto Raharjo. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang juga mempunyai struktur sosialnya tersendiri dan akar budayanya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rule of law adalah tata pemerintahan yang menggunakan aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 tujuan rule of law. Yang pertama, membuat negara mematuhi hukum. Yang kedua, memastikan persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, penyediaan hukum dan ketertiban. Yang keempat, memberikan keadilannya efisien dan tidak memihak. Yang kelima, memastikan hak asasi manusia. Tujuan rule of law yang pertama yaitu membuat negara mematuhi hukum. Jadi, aturan hukum itu dibuat bukan hanya berlaku kepada satu orang atau sekelompok orang, tetapi aturan hukum itu mengikat semua yang ada pada satu organisasi tersebut, atau dimaksudkan pada suatu negara tersebut. Tidak ada yang luput dari hukum, semuanya berada pada posisi yang sama di mata hukum. Yang kedua yaitu memastikan persamaan di depan hukum. Tidak ada perbedaan kulit putih, kulit hitam, hidung mancung, hidung pesek, maupun mata sipit, mata agak besar. Semua sama di depan hukum. Hal inilah yang menjadi tujuan dari rule of law, memastikan persamaan di depan hukum. Yang ketiga ada penyediaan hukum dan ketertiban. Artinya di sini tujuan rule of law yang ketiga yaitu menyediakan hukum dan ketertiban. Yang keempat yaitu memberikan keadilan yang efisien dan tidak memihak. Keadilan tersebut bersifat cepat dan efisien dan tidak memihak pihak manapun, baik itu pihak yang benar maupun pihak yang salah. Yang kelima yaitu menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dari seseorang yang tidak bisa diganggu-gugat karena itu adalah pemberian yang maha kuasa sejak ia lahir. Ada 3 prinsip-prinsip rule of law. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kesetaraan hukum. Dan yang ketiga, terjaminnya HAM. Ada 3 prinsip rule of law. Yang pertama yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum artinya tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum bila hanya memang melanggar hukum. Yang kedua yaitu ada kesetaraan hukum. Kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga yaitu terjaminannya HAM. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan atas setiap warga negara atau masyarakat. Beberapa contoh dari rule of law. Yang pertama yaitu pengadilan di Indonesia harus menjalankan fungsi mereka secara independen tanpa intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif. Yang kedua, pemerintah Indonesia harus memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui kebijakan bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga,
Indonesia memiliki undang-undang dan instrumen hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.